Oke, sekarang kita akan membuat programnya. Jadi silakan new dulu di sini ya. File lalu new. Kemudian di pin mode ini kan ada angka 7 dan 8. Ini juga duplikat angka 7 dan 8. Caranya itu kita bisa membuat sebuah variabel untuk menyingkatnya. Jadi kita nggak perlu buat 7 dan 8 lagi. Kalau misalkan kita ingin rubah pinnya itu jadi lebih mudah juga dengan menggunakan variabel ini. Oke, saya contohkan dulu. Jadi di sini saya udah buat yang baru. Kemudian misalkan saja kita ingin membuat pin trig gitu. Jadi kita bisa isi dengan nomor 2 dan pin echo-nya nomor 3. Nah, seperti ini. Lalu di sini itu kita juga sama ya, melakukan pin mode. Jadi kita akan menggunakan pin nomor 2 dan 3. Jadi kita bisa lakuin. Jadi kita bisa di setup ini tinggal pin mode. Lalu kita masukkan di sini pin trignya terlebih dahulu, pin triggernya. Lalu di sini tuh diisikan output gitu. Jadi yang sebelumnya kita menggunakan output ya. Jadi kita akan menggunakan output di sini. Kemudian output karena dia itu mengeluarkan gelombang ultrasonik. Kemudian satu lagi kita menggunakan pin mode-nya adalah pin echo. Berbeda dengan pin trig, ini itu perlu input gitu, karena kita itu menerima sinyal yang sudah memantul dari benda gitu. Seperti kelelawar itu kan menggunakan ekolokasi gitu. Jadi sensor ultrasonik itu mirip seperti kelelawar cara kerjanya. Jadi dia itu mengeluarkan gelombang gitu, baru setelah objeknya itu memantul, jadi dia itu tahu di mana sih lokasi objeknya gitu. Kemudian kita akan menggunakan serial juga, jadi biar tahu sekarang berapa sih jaraknya gitu. Tinggal kita gunain sini serial .begin. Kita akan gunakan yang 9600 saja. Oke. Kemudian di sini kita bisa langsung saja menggunakan digital write. Kemudian ada trignya. Di sini kita akan masukkan pin trignya. Lalu kita isi dengan low untuk mematikan ininya, untuk mematikan sinyalnya. Kemudian kita akan juga gunakan yang high untuk memancarkan sinyal atau gelombang. Kemudian di sini saya akan membuat sedikit delay. Jadi kita bisa menggunakan delay. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan delay microsecond. Jadi delay microsecond ini lebih kecil dari delay millisecond, alias delay yang biasa kita gunakan. Kalau misalkan kita menggunakan delay biasa, kita itu 1 detik itu sama dengan 1000 di sini gitu. Jadi kalau kita membuka yang contoh kedip itu, kalau menggunakan delay ini kita 2000, ini artinya 2 detik, 1000 artinya 1 detik. Kalau microsecond itu lebih kecil. Jadi 1 juta microsecond sama dengan 1 detik. Jadi saya akan menggunakan microsecond di sini. Bisa menggunakan delay microsecond pakai S ya. Kemudian kita masukkan di sini 2. Nah, seperti itu. Jadi ini benar-benar sedikit. Kemudian ini sama juga ya di bawah sini. Nah, di sini kita akan menunggu selama 2 microsecond. Jadi ketika pin triggernya itu low alias mati, kita akan menunggu 2 microsecond lalu kita akan memancarkan kembali sinyalnya gitu. Kemudian kita akan menunggu selama 10 microsecond. Nah, di sini itu bisa Anda tambahin delay juga seperti itu. Kalau nggak mau kecepatan ya ngukurnya gitu, tambahin delay 2 detik gitu misalnya. Ini boleh saja gitu biar nggak terlalu cepat. Oke, setelah itu kita bisa menghitung durasinya. Jadi berapa lama sih dia itu sudah memancar sinyal triggernya. Kita bisa lakukan dengan cara kita akan buat variabel dulu di sini, namanya long gitu, duration. Kita kosongin aja dulu. Kemudian di sini kita bisa isi duration atau durasi pulse in. Jadi gelombang yang masuk kita bisa set di sini ke pin echo gitu. Kemudian ini jadi high. Nah, untuk menghitung caranya kita bisa lakukan dengan cara kita buat baru di sini, misalkan aja distance gitu. Jadi jarak distance sama dengan durasi dibagi dengan 29/2. Oke, jadi kenapa sih di sini 29/2? 29/2 itu
kita dapat dari suara. Suara itu bergerak dengan kecepatan 343 meter per detik. Jadi setara dengan 29 per 2 mikrosecond gitu. Jadi kita bisa menggunakan 29 per 2 di sini. Jadi kalau 343 per meter per detik, kita akan rubah jadi mikrosecond ini, maka akan dapat 29 per 2 gitu. Jadi nah ini tinggal kita bagi durasi lalu dibagi dengan 29 per 2, maka kita akan mendapatkan jaraknya gitu. Kemudian kita bisa cek di sini. Kalau misalkan durasinya itu 0, artinya itu alat Anda belum connect gitu. Jadi kita bisa print di sini. Bisa print misalkan saja alatnya belum connect atau tidak ada sinyal, tidak ada gelombang. Ya. Kemudian jika tidak, artinya itu dia itu dapat gelombang, maka dia itu bakalan munculin distance-nya. Jadi tinggal kita print dulu ini distance-nya. Misalkan saja di sini kita isi jarak benda. Baru kita akan print variabelnya di sini, misalkan saja distance gitu. Kemudian di sini itu bakalan kita tambahin tanda enter. Kayak begitu. Oke, jadi ini nggak usah dihafal semua ya. Yang penting itu Anda tahu bahwa oh code ini itu segini itu, yang ini juga, dan yang ini itu gunanya itu untuk nyari jarak dengan menggunakan sensor ultrasonik gitu. Jadi nggak usah dihafal, Anda bisa cari code-nya ini di internet gitu, ada banyak gitu. Yang penting itu Anda mengerti tempat untuk menyimpan distance-nya gitu. Jadi oh variabel ini untuk menyimpan distance-nya, jadi ini bakalan saya gunakan terus gitu. Itu sih yang penting gitu. Jadinya ketika kita misalkan saja membuat sistem untuk parkir gitu. Jadi di mobil itu ketika parkir itu kan di sensor belakangnya itu ada bunyi titit gitu. Itu menggunakan sensor ultrasonik gitu. Jadi ketika misalkan saja jaraknya semakin dekat, maka bakalan semakin tinggi bunyi beep-nya gitu. Kita bisa menggunakan variabel ini, lalu kita if distance sama dengan 1 meter gitu, beep-nya sedikit gitu. Misalkan if distance sama dengan 30 cm, maka beep-nya itu makin kenceng gitu. Kayak gitu. Jadi yang penting itu Anda mengerti apa yang perlu digunakan. Kemudian kita lanjut aja dulu. Setelah itu saya akan delay di sini selama 1 detik aja ya, biar nggak terlalu cepat. Kemudian kita bisa upload programnya. Jadi pastikan Arduino Uno-nya terkoneksi dengan komputer. Jadi ketika sudah terkoneksi, tinggal kita upload saja. Tinggal kita namain di sini ultrasonic sensor. Nah, Anda tenang saja. Jadi codingannya ini bakalan ada di Udemy ya. Silahkan di download saja. Nah, ini ada errornya. Jadi kalau seperti ini, seperti biasa kita kurangan tanda titik koma di sini gitu. Baru di-upload lagi. Oke, sudah berhasil di-upload gitu. Tinggal kita buka serial monitornya. Nah, di sini kita bisa, saya akan letakkan jari saya cukup jauh ya. Jarak bendanya 6,7 cm. Lalu saya akan pindahkan sedikit ya agar lebih jauh. Ini kita bisa isi dengan sentimeter gitu. Lalu kita upload ulang ya. Oke, saya clear dulu. Maka di sini kalau saya letakkan tangan saya di sini gitu lebih dekat, maka dia itu bakalan 7 cm. Oke, ini sudah bisa ya. Sekitar 6 cm, 9 cm, 7 cm seperti itu akan. Kalau saya jauhkan lagi 13 cm, 14 cm seperti itu. Saya jauhkan lagi, maka akan muncul 20 cm. Nah, jika Anda ingin lebih cepat lagi gitu, bisa tinggal ganti delay-nya ini jadi 100 gitu misal. Lalu tinggal di upload ya. Lalu kita clear dulu. Maka hasilnya itu bakalan lebih cepat lagi gitu. Kalau kita kayak gini tinggal Kemudian ini itu berguna untuk ngapain sih? Jadi kita bisa menggunakan ini untuk membuat palang pintu otomatis gitu misal gitu. Jadi kalau ada kereta yang lewat, kita bisa tutup palang pintunya kayak gitu. Misalkan saja seperti itu, proyek sederhana. Nah, terdapat banyak sekali hal yang bisa kita buat dengan menggunakan sensor ultrasonik ini. Salah satunya adalah kita membuat sensor untuk mengetahui apakah jarak benda itu sudah dekat apa belum gitu kan. Jadi ketika mobil mundur itu bakalan dia bunyi beep 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 gitu. Jadi semakin keras bunyinya itu bakalan semakin dekat jarak mobil dengan tembok gitu atau penghalang. Kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan sensor ultrasonik ini untuk membuat palang pintu otomatis misal gitu. Jadi ketika ada kereta yang akan lewat, maka palang pintu akan ditutup secara otomatis gitu. Kemudian ada juga contoh lain, misalkan saja ketika Anda memiliki tangki air gitu. Jadi kita bisa mengetahui berapa sisa air yang ada di dalam tangki dengan menggunakan sensor ultrasonik ini. Jadi misalkan saja
oh sisanya lagi 50% gitu, atau lagi 60% gitu. Jadi itu bisa. Terlalu banyak sekali hal yang bisa Anda kreasikan ya. Jadi dengan menggunakan sensor ultrasonic atau LED ini, atau dengan menggunakan buzzer gitu. Jadi kita akan belajar buzzer tuh nanti setelah ini. Nah, sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.